Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi nih Mas Bro, Mbak Sis kita di channel YouTube ini. Video kali ini disajikan bincang ringan seputar kampus di Indonesia. Tapi sebelum lanjut videonya, dukung kami ya dengan subscribe channel YouTube ini bagi yang belum. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan update video-video kami. Sudah? Yuk, mari kita lanjut. Yuk, kita ketemu lagi di lanjutan ngobrol bareng Civitas IPB. Semoga Mas Bro dan Mbak Sis senantiasa dalam keberkahan ya. Tapi bagi yang belum lihat chapter yang pertamanya, silahkan lihat dulu nih, link videonya ada di deskripsi di bawah. Pada video sebelumnya kan bercerita ada dua mahasiswa. Sedangkan untuk yang kali ini insya Allah gantian nih mahasiswi-mahasiswinya yang cerita tips, pesan maupun pengalaman mereka. Kira-kira siapa aja ya? Yuk kenalan dulu. Hai, nama aku Farasanifa Aziza dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Pangan, Angkatan 56. Aku Alisa Azara dari Teknologi Industri Pertanian IPB Angkatan 56. Hai, kenalin nama aku Daru dari jurusan Kedokteran Hewan IPB yang baru masuk tahun 2019 kemarin. Perkenalkan, nama aku Maipadia Pati Aliyah. Aku dari Angkatan 56, Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Perkenalkan, nama saya Fatimah Khuzaidah dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor Angkatan 56. Sudah kenal kan? Yuk langsung aja simak kisah mereka. Kalau ditanya terkait tips and trick cara biar bisa masuk IPB gimana sih? Sebenarnya jawabannya ada dalam diri kita sendiri karena semangat kita untuk meraih harapan yang memang kita cita-citakan itu adalah menjadi sebuah semangat gitu. Karena saya memang dulu terlalu biasa di PTN, maka bagaimanapun caranya saya berusaha keras untuk dapat diterima oleh jalur SBMPTN. Dan satu lagi, karena manusia hanya bisa berusaha dan Allah yang menentukan, maka dari itu jangan lupa untuk minta doa kepada Allah sekitar kita, orang tua kita, guru kita, keluarga, teman-teman, dan jangan lupa untuk ibadahnya dikencangkan, diperkuat, minta doa sama Allah. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu gimana caranya aku bisa masuk IPB. Jalur masuk yang aku tempuh itu adalah jalur SNMPTN atau jalur rapot. Nah, menurut aku yang paling penting di jalur ini itu ada 3. Yang pertama adalah strategi, berdoa, sama doa restu orang tua. Kalau misalnya strategi itu dibagi lagi nih, menjadi gimana kalian cara belajar sama gimana kalian memilih jurusan nanti. Nah, kalau misalnya kalian milih jurusan itu kalian benar-benar harus sesuai dengan minat kalian, kayak kalian tuh mau jurusan itu. Terus kedua adalah saingan di sekolah kalian. Terus kalian juga track record dari alumni-alumni kalian. Nah, sedangkan kalau misalnya strategi belajar itu bagaimana cara kalian bisa meningkatkan nilai kalian gitu untuk mencegah adanya penurunan nilai. Nah, di sini aku pakai 2 bimbel, yaitu bimbel offline sama bimbel online. Kalau misalnya bimbel online itu kayak BP, kalau misalnya bimbel offline itu aku ikut Genius. Buat kalian yang belum bisa masuk jalur SNMPTN atau belum lolos di jalur SNMPTN nantinya, kalian nggak perlu bersedih hati karena masih banyak loh jalur-jalur buat kalian masuk ke PTN tersebut gitu. Intinya sih menurut aku ya, kalian tuh harus yakin banget kalau misalnya kalian bisa masuk ke PTN itu, kalian bisa lolos di PTN itu. Terus kalian juga jangan lupa berusaha terus, kayak belajar terus jangan lupa berjuang, terus jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta doa restu juga ke orang tua. Oke? Hari ini aku mau berbagi sedikit tips and trick bagaimana aku bisa masuk IPB. Nah, for starters, kita tahu kalau untuk mencapai suatu tujuan atau suatu mimpi ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu berusaha dan berdoa. Nah, tapi aku punya faktor ketiga yang mungkin menjadi faktor X kenapa aku bisa masuk IPB. Nah, faktor ketiga itu adalah mindset. How you build your mindset, how you manage your mindset adalah hal yang penting untuk mencapai mimpi kita. Kenapa sih? Kenapa harus mindset? Karena menurut aku, mindset itu menjadi setir kita dan menjadi dasar mental kita kalau kita tuh layak gitu, kita layak untuk bisa masuk IPB atau universitas-universitas lain. Jadi dengan memasang mindset yang positif akan mendorong kita untuk melakukan hal yang positif yang
sejalan dengan kita. Apa aja sih yang aku lakukan sampai akhirnya aku bisa masuk ke Institut Pertanian Bogor? Yang pertama yang paling penting adalah kalian ngulang-ngulang soal setiap hari. Jadi nanti pada saat tes kalian udah nggak ngerasa asing sama soal-soal yang disajikan. Terus habis itu yang kedua, jangan lupa minta doa restu ke guru kalian, ke teman-teman kalian, dan yang paling penting ke orang tua kalian. Itu penting banget, doa restu dari mereka itu penting banget. Terus habis itu selanjutnya adalah perbanyak doa, ibadah sunahnya diketatin lagi, pokoknya jangan sampai longgar, jadi usaha sama ibadahnya disatuin. Setelah itu barulah kalian tawakal, terima hasilnya, apa yang udah diberikan sama yang di atas itu adalah yang terbaik untuk kalian, percaya itu. Aku mau nyeritain nih gimana aku bisa masuk ke jurusan di perguruan tinggi negeri ini. Nah, aku sebenarnya emang secara kebetulan jurusan yang aku pengen itu peminatnya sedikit, yaitu kedokteran hewan. Dan alhamdulillah di antara jurusan kedokteran hewan ini yang universitasnya bagus itu aku nemu IPB. Nah, IPB ini kalau bisa dibilang kampus bagus, tapi nggak tahu kenapa passing grade-nya itu nggak setinggi kampus-kampus bagus lainnya. Nah, itu salah satu aku alasan kenapa bisa tembus ke IPB ini juga. Nah, lalu juga dari aku belajar SBM. Nah, kalau aku belajar SBM itu, aku nguatin dia yang memang aku udah kuasain sebelumnya. Karena aku jagonya di hitung-hitungan, ya udah aku kuatin di matematika. Aku nggak jago yang kayak hafal-hafalan kayak biologi. Aku bener-bener ya udah biologi, bismillah aja nanti ngasal gitu. Dan apalagi kan ini juga kalau yang di sistem tahun lalu dia nggak ada nilai kurang. Nah, kalau yang di tahun ini kan diumumin kalau cuma ada TPS doang. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kalian jagonya di hitung-hitungan, udah kalian kuatin di hitung-hitungan, ya perjuangin juga di yang pemahaman bacaan. Cuma kayak effortnya lebih banyak ke yang hitung-hitungan. Atau sebaliknya, kalau kalian emang jago di pemahaman bacaan, kalian kuatin di pemahaman bacaannya. Nah, kalau aku ini kan dulu TPS juga nguatin hitung-hitungan. Nah, untuk TPS yang sesi pertama, aku lupa itu yang bagian apa. Itu kan bagian belakangnya kayak ada yang soal logika gitu. Nah, jadi pas aku mulai, itu aku langsung ngerjain dari belakang. Jadi nggak dari baca-bacanya dulu, tapi dari soal logikanya dulu. Ini mungkin bisa juga buat kalian yang emang kayak aku, sukanya di logika, bisanya di logika. Jadi supaya bisa ngerjain soal yang lebih gampang dulu istilahnya. Nah, kayak gitu sih untuk aku bisa tembus. Oh ya, sebelum lanjut, teman-teman tahu kan jalur masuk IPB lewat apa aja selain undangan sama SPM? Tulis komentar di bawah ya. Atau teman-teman ada yang mau berbagi pengalaman atau kisah seputar kampus, tulis juga aja di bawah. Ayo kita lanjut lagi dengerin pengalaman mereka setelah kuliah setahun di IPB. Lalu untuk bagaimana kuliah di IPB, aku ngejelasin dikit aja. Jujur seru sih. Jadi kalau IPB ini kan untuk tahun pertama kan asrama. Dan di asrama ini aku jadi bisa kayak kenalan dari yang jurusan lain, fakultas lain. Dan juga nambahin koneksi di luar yang bidang aku gitu. Jadi bisa kenalan sama banyak orang. Dan ini juga bisa kamu dapetin dari sistemnya IPB yang memang tahun pertama tuh TPB. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan dari bidangnya masing-masing. Kayak contoh aku ini di klaster namanya klaster T. Itu isinya anak kedokteran hewan, biologi, gizi, sama AGH. Nah, ini aku manfaatin ini di sini supaya aku bisa punya kenalan selain dari anak kedokteran hewan juga. Aku selama kuliah di IPB, untuk di tahun pertama itu kalian benar-benar bisa banget nih untuk memperluas relasi. Karena semua maba itu akan disatuin di satu gedung namanya CCR. Itu kalian tuh akan dipertemukan dari semua jurusan, dari semua fakultasan. Selama di IPB, jujur buat dapetin nilai di IPB itu nggak gampang. Cuman kalian gampang kalau misalnya kalian bisa usaha gitu. Nah, di situ juga kalian kan ada asrama karena jadi di asrama itu kalian manfaatin buat belajar bareng sama teman-temannya kayak gitu. Kesan saya selama menjalani perkuliahan di IPB jujur sangat menantang karena lingkungan pembelajaran, lingkungan pertemanan di IPB ini sangat berbeda dengan saya dulu di SMA. Tapi seru karena ada banyak hal dan pembelajaran yang saya dapat di sini.
Apa sih kesan-pesan aku setelah kuliah di Institut Pertanian Bogor? IPB itu yang pertama tempat belajarnya buat aku nyaman banget. Terus abis gitu yang kedua kita kan ada sistem asrama. Jadi di situ kita bisa belajar buat melatih kedisiplinan kita di asrama itu. Terus untuk teman-teman dan lingkungannya juga cukup terjaga dan seru-seru banget. Terus di IPB juga banyak UKM dan kegiatan-kegiatan yang bisa kalian coba sesuai dengan minat dan bakat kalian. Pokoknya seru banget deh. Nah, pengalaman aku sendiri yang udah kuliah kurang lebih 1 tahun, di bawah 1 tahun sih di IPB adalah senang sekali, senang banget karena aku bisa merasakan ambience yang beda total dengan SMA, yang lebih warna-warni dan lebih dinamis ya. So my advice, if you want to feel it, if you want to feel the ambience, kamu harus berusaha dan kamu harus bisa masuk universitas impian kamu. Bye, semangat! Alhamdulillah cukup sekian dulu deh kita dengerin kisahnya. Kira-kira masih kurang nggak ya berbagi kisahnya? Tenang, masih ada lagi kok sambungannya. Bagi yang masih penasaran kelanjutannya, ikuti terus ya update video-videonya. See you on next video Mas Bro dan Mbak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih sudah nonton video kami. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.